Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala dina wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada yang terhormat, Adik Hanifah sahabat pengasuh pondok pesantren Subaka Melarangnya Hanifah, dan terhormat kepada kepala madrasah SMA Al-Quran Larabah, dan juga kepada dewan-dewan guru, jajaran dewan-dewan guru, dan tak lupa juga kepada kedua orang tua saya dan teman-teman saya yang berbahagia. Kali ini saya akan mempersembahkan PTM imajinasi saya yang menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu yang pertama itu adanya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban itu sebagai warga negara biasanya disebabkan oleh faktor-faktor, yaitu yang pertama ada faktor-faktornya itu ada sikap egois dan mementingkan diri sendiri, dan yang kedua itu kesadaran berbangsa dan bernegara yang rendah, ketiga tidak toleran, dan keempat penyalahgunaan kekuasaan. Contohnya dan juga ada contoh dari beberapa pelanggaran hak warga negara menurut undang-undang, yaitu yang pertama penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum, dan yang kedua itu penerapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim dan dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang akan membahayakan kelangsungan pembangunan. Terus ada juga yang ketiga, itu menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah atau ekstrim. Hilangnya itu rasa aman, ini tuh merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Dan pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan CUP, yaitu surat izin usaha penerbitan pers, khususnya terhadap pers yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan alasan mengganggu stabilitas keamanan. Selanjutnya ada juga pengingkaran kewajiban. Pengingkaran kewajiban itu terjadi ketika seseorang itu telah diberi kewajiban, mereka itu tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya. Nah, contohnya itu mengingkari kewajiban dengan membayar pajak, telat membayar pajak. Nah, terus yang kedua, ada dua cara upaya terhadap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yaitu yang pertama cara preventif dan juga yang kedua cara represif. Nah, cara preventif itu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pengingkaran kewajiban sebelum kewajiban itu terjadi. Dan yang kedua ada cara represif, yaitu suatu tindakan aktif yang dilakukan pihak berwajib pada saat pengingkaran. Ada juga upaya-upaya tersebut tidak akan mungkin berjalan dengan baik tanpa ada kesadaran dan tingkah laku atau sikap yang baik menjadi warga negara. Nah, contoh sikap positif untuk menjadi warga negara yang baik itu adalah rasa hormat dan tanggung jawab, bersikap kritis, mau berdiskusi dan berdialog, bersifat terbuka, rasional dan juga jujur. Nah, ada juga indikator warga negara yang baik. Yang pertama itu bertuhan, artinya itu warga negara yang menempatkan Tuhan sebagai kekuasaan tertinggi yang sebagai Maha Pencipta, dengan wujud sikap sebagai umat beragama dan beriman. Yang kedua, cara pandang nasional, yaitu pemikiran dan perilaku setiap warga negara itu berpedoman pada ideologi kebangsaan. Yang ketiga, berjiwa besar, warga negara itu tidak mengedepankan kepentingan pribadi golongan tetapi memperhatikan kepentingan umum. Yang keempat itu ada berjiwa integritas, berjiwa integritas, yaitu warga negara yaitu
Warga negara selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu mengingatkan orang yang merongrong persatuan bangsa Indonesia atau disebut dengan patriotisme. Oke, cukup sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.